Gue tuh kadang mikir ya, kayaknya banyaknya orang miskin di negara ini itu bukan cuma karena susah nyari duit, tapi juga karena susah banget untuk nahan gengsi. Ada yang buat bayar listrik aja masih ngos-ngosan, tapi maksain diri untuk nyicil barang-barang branded. Barang-barang yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang berada di level dia. Ada yang buat makan sehari-hari aja masih sering nyusahin orang, masih utang sana-sini, tapi maksain diri untuk bikin resepsi mewah ala sultan karena takut sama omongan tetangga. Bahkan yang paling sering gue temuin, banyak banget orang-orang yang sebenarnya dompetnya kosong, gajinya ngos-ngosan buat hidup sehari-hari, tapi hobinya makan di tempat fancy, nongkrong di kafe estetik tiap minggu, bahkan seminggu bisa 2-3 kali, fine dining, cuma demi biar kelihatan hits. Dan inilah penyakit yang paling parah teman-teman, bukan miskin duit, tapi miskin mental. Karena kalau cuma miskin duit, masih bisa diperbaiki dengan kerja keras. Ya meskipun sulit ya, tapi at least ada jalan keluarnya lah. Tapi kalau miskin mental, mau kerja jungkir balik dari pagi ketemu pagi, hasilnya tetap bakal habis cuma buat beli barang-barang untuk dipamerin. Ujung-ujungnya tetap miskin. Lagi-lagi nyalain pemerintah, nyalain sistem, nyalain kapitalis. Dan yang paling bikin gue miris adalah orang-orang miskin penyembah gengsi ini rela loh untuk hidup sengsara cuma demi merasa dihormati oleh orang-orang yang sebenarnya nggak peduli. Fenomena miskin pamer ini udah kayak virus teman-teman. Orang rela utang, pinjol, gesek kartu kredit, sampai hidup gali lubang tutup lubang cuma demi jaga image. Beli tas branded KW, sepatu mahal, HP iPhone, motor Vespa, liburan, fine dining. Pokoknya beli barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhkan dengan uang yang nggak mereka punya, cuma demi menyenangkan orang yang nggak mereka suka. Jujur aja deh, lu pasti nggak suka kan sama orang-orang yang dikit-dikit menilai penampilan, dikit-dikit banding-bandingin harta, dikit-dikit nanya barang lu harganya berapa. Gue yakin nggak ada yang suka dengan orang-orang seperti itu. Tapi realitanya, banyak orang yang rela ngusahain mati-matian, bahkan sampai hidupnya sengsara, hidup ngirit ngos-ngosan, yang penting cicilan jalan, cuma demi memuaskan orang-orang yang menyebalkan itu. Dan lucunya teman-teman, mayoritas orang-orang yang suka menilai orang lain cuma dari penampilan, cuma dari harta, suka membanding-bandingkan harta orang lain, atau mengklasifikasi orang lain cuma berdasarkan tampilan, pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari kelas bawah dengan pendidikan yang seadanya, atau orang miskin yang tolol. Tapi ironisnya teman-teman, justru orang-orang miskin yang mulutnya lemes inilah yang berusaha dipuaskan oleh sebagian besar kelas menengah yang gajinya buat hidup aja masih was-wasan. Dan tololnya, orang-orang kelas menengah ini bangga sekali ketika mendapatkan rasa hormat palsu dari orang-orang miskin yang menyebalkan itu. Mereka ngerasa sukses, ngerasa naik kelas, padahal yang beneran naik ya cuman cicilan pinjol bulanan mereka. Kalau dipikir-pikir, kenapa kebiasaan tolol ini bisa marak sekali terjadi? Karena pada dasarnya teman-teman, manusia itu punya naluri alami untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi punya pikiran untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu sebenarnya hal yang wajar. Cuman masalahnya di era sosial media, perbandingan itu jadi terasa semakin brutal. Ketika kita lihat orang pamer liburan di Instagram, kita lihat story-story orang lain yang begitu bahagia dengan hidupnya, tiba-tiba kita ngerasa, kok hidup kita ini jadi serba kekurangan ya? Terus begitu kita lihat orang lain pakai outfit branded, lagi lari dengan outfit mereka yang terlihat begitu mencolok itu, terus tiba-tiba kita ngerasa hidup kita kok ketinggalan banget ya? Padahal yang mungkin kita lupa adalah bisa jadi orang-orang itu membeli barang-barang yang begitu mewah atau memperlihatkan kehidupan yang terlihat sempurna itu setelah melewati berbagai cara yang kita nggak tahu. Bisa jadi mereka nabung berbulan-bulan, pinjol, atau utang sana-sini nggak dibayar, kita nggak tahu. Tapi ya itu tadi teman-teman yang namanya sosial media ya. Penderitaan orang tuh kayaknya tabu banget untuk diperlihatkan. Yang diperlihatkan cuman pencapaian dan kemewahannya doang. Dan di titik itulah kita lupa kalau setiap hidup itu pasti ada plus minus. Dan karena perbandingan yang semakin brutal itulah akhirnya lahir generasi yang lebih takut ketinggalan tren daripada takut nunggak bayar kosan. Generasi yang lebih rela untuk hidup kelaparan demi bisa posting story pakai iPhone
Dan generasi yang lebih rela untuk dimaki-maki sama debt collector daripada hidup tenang apa adanya. Dan penyakit gengsi ini nggak akan bisa sembuh selama kita masih terjebak dalam budaya apa kata orang. Karena budaya bodoh ini udah kayak racun yang ditanam sejak kita kecil. Contoh nyatanya gini deh, ketika kita kecil kita selalu diajarin kalau lebaran harus pakai baju baru. Biar apa? Biar nggak malu. Bukan untuk menghargai momen. Pakai baju baru biar nggak malu sama pakai baju baru untuk menghargai acara. Kelihatannya konteksnya sama. Sama-sama pakai baju baru pas lebaran. Tapi mindset yang diciptakan itu bisa beda jauh teman-teman. Pakai baju baru biar nggak malu, itu artinya kita menanamkan pola pikir bahwa meremehkan dan diremehkan itu hal yang wajar. Sementara pakai baju baru untuk menghargai acara, itu artinya kita menanamkan kebiasaan untuk menghargai atau membiasakan apresiasi. Beda, jadi mindset yang dihasilkan itu beda. Dan akhirnya ketika dewasa, ketika dari kecil kita diajarkan untuk takut terhadap stigma orang lain, maka pilihannya cuma dua. Jadi orang minder yang selalu mikirin apa kata orang, atau jadi orang yang suka ngejudge orang lain. Dan inilah lingkaran setan yang gak ada ujungnya, teman-teman. Yang satunya suka ngeremehin orang, dan yang satunya selalu ngerasa minder. Yang akhirnya menormalisasi segala cara untuk terlihat lebih dari yang lain, hanya demi menutupi rasa mindernya. Dan mindset-mindset kayak gini tumbuh subur sekali di masyarakat kelas bawah, di daerah-daerah, di gang-gang sempit. Itu omongan tetangga, budaya gengsi, budaya nggak mau kalah, itu tumbuh subur sekali di daerah-daerah situ. Kenapa? Ya karena itu tadi, cuman ada dua orang di dalam lingkungan itu, orang minder dan orang lemes. Dan akhirnya mereka menormalisasi ketika orang-orang melakukan hal-hal yang menyusahkan hidupnya hanya demi memenuhi ekspektasi masyarakat yang bodoh. Utang sana-sini nggak dibayar padahal sering liburan, hidup ngos-ngosan tapi bela-belain bikin resepsi mewah, gaji pas-pasan tapi nyicil barang branded, nyicil iPhone, bahkan sampai nipu sana-sini atau bahkan jual diri. Buat kita itu hal yang mengerikan, tapi bagi mereka, ya udah, itu makanan sehari-hari, teman-teman. Lo tau gak sih kalau pinjol itu sekarang jadi kayak ATM berjalan buat orang-orang miskin yang sok kaya? Mereka nggak pernah tuh pakai pinjol untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent kayak bayar rumah sakit, benerin motor yang tiba-tiba rusak, atau kebutuhan-kebutuhan urgent lainnya. Nggak pernah. Tapi mereka pakai itu untuk belanja outfit mahal, nyicil iPhone, liburan biar kelihatan hits, nongkrong di kafe estetik, makan fancy, nyobain fine dining padahal pesan es teh doang. Hal-hal bodoh itulah yang mereka usahakan pakai pinjol. Kalau nggak percaya, lihat aja iklan-iklan pinjol. Apa sih yang mereka tawarkan? Habis cair sekian lumayan buat beli gadget baru. Cair sekian lumayan buat liburan akhir tahun. Akhirnya jadi nonton konser karena pinjol udah cair, dan hal-hal konsumtif lain. Kenapa demikian, teman-teman? Kenapa iklan-iklan pinjol itu nggak menampilkan hal-hal yang urgent kayak bayar rumah sakit dan lain-lain? Ya karena hal-hal konsumtif itulah yang laku. Orang tuh banyak sekali terjerat pinjol bukan karena mereka nggak mampu, teman-teman, tapi justru karena mereka merasa mampu, merasa pantas mendapatkan lebih dari apa yang bisa dia dapatkan. Makanya marketing-marketing receh kayak ayo liburan pakai pinjol, beli gadget pakai pinjol, nonton konser pakai pinjol, itu masih sangat ampuh sekali untuk menjaring orang-orang tolol yang insecure. Perasaan minder menciptakan gengsi yang tinggi, tapi karena penghasilan nggak mencukupi, akhirnya disambung pakai utang. Dari sinilah lahir istilah gaya elit, pinjol melilit. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman, fenomena kemiskinan yang terjadi di negara ini, itu bukan cuma kemiskinan ekonomi, teman-teman, tapi juga kemiskinan mentalitas. Karena banyak orang yang terbiasa untuk ngasih penghakiman daripada apresiasi, akhirnya yang dikejar bukan kebahagiaan atas kecukupan, tapi validasi sosial palsu yang rakus. Cuma gue ngerti, teman-teman, gue ngerti kok. Kalau setiap orang memang pengen dihargai, semua orang pengen terlihat bernilai, dan itu sangat manusiawi. Tapi kalau lu harus pura-pura kaya cuma karena pengen merasa dihargai, itu artinya lu tidak benar-benar dihargai, teman-teman. Karena yang dihargai bukan diri lu, tapi cuma topeng lu. Dan topeng ini yang lama-lama bikin lu stres, tertekan, dan bikin lu makin jauh dari kehidupan yang tenang.
Lu harus inget kalau nilai atau value diri lu nggak pernah ditentukan dari seberapa mahal baju yang lu pakai, HP apa yang lu pakai, atau kafe mana yang sering lu datengin. Tapi nilai dari diri kita itu ditentukan sama tanggung jawab, integritas, dan bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Jadi kalau kalian sekarang sedang berada di fase ini, kalian rela hidup mepet, penghasilan ngos-ngosan cuma demi ngejar gengsi biar dapat respect dari orang lain, mungkin sekarang saatnya lu lepas semua hal-hal yang berbau gengsi itu dan lihat bagaimana lingkungan lu memperlakukan lu. Kalau perlakuan lingkungan lu seketika berubah begitu lu memutuskan untuk meninggalkan gengsi yang memberatkan hidup lu, mereka nggak lagi menghargai lu dan cenderung merendahkan diri lu cuma karena lu tidak bisa mengikuti standar sosial bodoh yang berlaku di masyarakat kita, itu berarti lingkungan lu toksik. Tinggal pilihan lu untuk tetap stay di lingkungan yang hits tapi toxic atau cari circle lain yang biasa aja tapi real. Lu bisa tampil apa adanya tanpa perlu was-wasan ngikutin standar sosial. Menurut lu yang mana? Hits tapi toxic atau biasa aja tapi apa adanya? Silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana. Dan kalau kalian nggak keberatan, nggak ada salahnya untuk subscribe teman-teman. Gengsi itu mahal, gua tahu. Tapi subscribe itu gratis. Jadi silahkan tekan tombol subscribe. Kita diskusi di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.